Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan manajemen produksi dan operasi dengan modul linear programming. Linear programming adalah suatu metode untuk mengoptimumkan pemakaian sumber daya untuk menghasilkan output yang maksimum. Output yang maksimum itu antara lain adalah misalkan keuntungan, profit. Ya. Jadi dengan menggunakan sumber daya yang ada, dengan menggunakan bahan baku yang sama, bisa menghasilkan berapa jenis produk dan meningkatkan profit. Linear programming terdiri daripada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah objektif. Objektif dari linear programming itu ada dua, yaitu objektif yang maksimum dan maksimasi, dan objektif yang minimasi. Objektif maksimum contohnya adalah profit, revenue, efisiensi, rate of return. Yang minimum itu adalah cost, time, distance travel. Objektif biasanya direalisasikan dalam suatu fungsi, yaitu fungsi objektif. Yang kedua adalah decision variable, yaitu variabel yang menyangkut input dan output. Kombinasi untuk meminimalkan biaya, atau kombinasi output untuk memaksimumkan profit. Jadi di dalam variabel ini nanti, variabel itu menyatakan produknya, produk 1, produk 2, dan di situ ada kombinasi penggunaan bahan baku untuk produk 1 dan produk 2 dan seterusnya. Yang ketiga adalah constraint. Constraint adalah batasan dalam membuat suatu keputusan. Constraint di sini adalah batasan atau bahan baku yang tersedia atau resource yang tersedia. Untuk yang objektif yang maksimasi, maka constraint-nya biasanya lebih kecil. Artinya kita tidak boleh melebihi dari sumber daya yang tersedia. Untuk objektifnya yang minimasi, biasanya constraint-nya adalah lebih besar. Artinya menampilkan batas bawah yang harus dipenuhi. Contohnya minimal produksi. Batasan lainnya bisa sama dengan, artinya sesuai dengan pesanan contohnya. Untuk memudahkan pengertian daripada linear programming, maka di sini akan kita pelajari adalah linear programming secara grafik. Untuk linear programming secara grafik ini efektif untuk dua objek atau dua produk dengan menggunakan bahan baku yang sama. Prosedur dari linear programming, pertama kita susun fungsi objektifnya, yaitu fungsi maksimasinya atau fungsi minimasinya. Kemudian kita plot constraint atau batasannya. Ya, biasanya kalau 2 dimensi itu kita bisa plot dalam sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita identifikasikan daerah yang mungkin. Daerah mungkin itu adalah daerah visible solution space yang memungkinkan untuk mencari solusi yang maksimumnya atau yang minimumnya. Kemudian kita plot fungsi objektifnya dan kita tentukan solusi optimumnya. Contoh di sini saya mengambil 2 buah produk, yaitu X1 dan X2, di mana fungsi objektifnya itu menyatakan fungsi profit, di mana produk X1 mempunyai profit 4, produk X2 mempunyai profit 5 satuan mata uang. Maka fungsi objektifnya itu adalah Z sama dengan 4X1 ditambah 4X2. Tentunya untuk menghitung keuntungan ini, terlebih dahulu kita sudah mengetahui berapa biaya produksi per unit dan berapa harga jual per unit. Dari situ kita mendapatkan keuntungannya atau profitnya per unitnya. Nah, kemudian batasan lainnya, di sini batasan resource satunya. Batasan resource satunya tersedia 12 unit, di mana untuk produk X1 membutuhkan 1 unit dan produk X2 membutuhkan 3 unit.
Sehingga persamaan constraint-nya menjadi 1x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari 12 unit. Artinya tidak boleh melebihi dari banyaknya unit yang tersedia. Untuk constraint 2, itu tersedia 24 unit, ya 24 unit, ya, di mana resource yang kedua ini untuk X1 itu membutuhkan 4 unit, sedangkan untuk X2 itu membutuhkan 3 unit. Penggunaan semuanya oleh X1 dan X2 itu tidak boleh lebih besar daripada 24 unit, atau lebih kecil sama dengan 24 unit. X1 dan X2 tentunya bernilai positif. Nah, selanjutnya, constraint tadi kita plot dalam dalam diagram Cartesian, yaitu X1-nya sebagai sumbu X, X2-nya sebagai sumbu Y. Nah, untuk melakukan plotting di sini, pertidaksamaan tadi di sini kita rubah menjadi bentuk persamaan, yaitu X1 ditambah 3X2 sama dengan 12, kemudian 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 24. Dengan demikian, maka kita bisa melakukan plotting daripada persamaan tersebut. Untuk memplot tersebut, maka salah satu dari variabel ini kita nolkan. Contohnya contohnya X2, kalau nilai X2-nya 0, maka X1-nya 12. Sehingga kita bisa dapatkan satu titik di sini, 12, X1-nya 12. Kemudian jika X1-nya 0, maka 3X2 sama dengan 12. X2 sama dengan 12 dibagi 3, 4. Sehingga kita dapatkan titik di sini. Kemudian kita tarik garis dari sini ke 12 di sini, maka garis itu adalah garis persamaan X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Karena pada persamaan di sini, ini adalah pertidaksamaan, maka kita akan mencari daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Untuk menentukan daerah pertidaksamaan, cukup kita mengambil salah satu titik di sini. Salah titik di sini. Contohnya titik 00, kalau kita masukkan X1-nya 0, X2-nya 0, maka tentunya adalah 0 lebih kecil daripada 12. Sehingga daerah yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah daerah yang di sini. Daerah sini adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan, yaitu X1 plus 3X2 lebih kecil daripada 12. Untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini adalah kita umpamakan X2-nya sama dengan 0, maka 4X1 sama dengan 24. X1 sama dengan 6. Kita dapatkan titik di sini, X1 sama dengan 6. Kemudian kita misalkan X1 sama dengan 0, maka di sini kita dapatkan 3X2 sama dengan 24. Sehingga X2 sama dengan 24 dibagi 3, 8. Kita tarik garis di sini, ya, maka garis ini menunjukkan persamaan 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 24. Yang dibutuhkan di sini adalah pertidaksamaan, sama seperti sebelumnya, yaitu kita ambil satu titik di sini, yaitu titik 00. Kita ujikan ke sini untuk memenuhi pertidaksamaannya. Karena di sini 0, di sini 0, maka secara keseluruhan adalah 0 lebih kecil sama dengan 24. Sehingga daerah yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah daerah yang ini. Nah, daerah pertidaksamaan yang satu dengan daerah pertidaksamaan yang kedua itu overlap, ya. Sehingga kita yang memenuhi daerah overlap itu adalah daerah yang ini. Daerah yang dibatasi oleh 6, 0, 4, dan 1 titik potong di sini. Nah, inilah yang disebut dengan daerah feasible solution space, daerah penyelesaian yang memungkinkan. Nah, di sini ada satu titik yang belum ada koordinatnya, itu kita tentukan tentunya dengan perpotongan antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita susun persamaan 1 sebagai berikut. X ditambah 3X1 sama dengan 12, kemudian 4X1 tambah 3X2 sama dengan 24. Di sini karena persamaannya sudah sama untuk X2-nya, maka bisa langsung kita kurangi. Kalau di sini salah satu variabelnya tidak sama, maka terpaksa kita harus samakan dengan satu angka tertentu. Nah, kita kurangi persamaan ini, maka X2-nya habis,
Di sini X1 dikurangi 4X2 minus 3X1 sama dengan minus 12. Maka kita dapatkan X1 sama dengan 4. X1 sama dengan 4 kita masukkan ke persamaan 1 di sini. Sehingga menjadi 4 ditambah 3X2 sama dengan 12. 3X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 2,67. Nah, sudah kita dapatkan X2 itu, kemudian kita melakukan pengujian pada fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan 4X1 tambah 5X2. Untuk pengujian itu, maka kita masukkan titik-titik potong di sini. Kalau titik 00 tidak usah kita uji, karena dia pasti 0. Ya. Yang kita uji adalah titik ini, ya 0,4, kemudian titik sini 6,0, dan yang ini adalah titik yang sudah kita hitung tadi, yaitu 2,6, 4,2,6. Kalau dia di titik 0,4, maka nilai Z-nya adalah 20. Sininya 0, sininya 4, berarti 20. Di titik 6,0, di sini 4 kali 6 ditambah 5 kali 0 sama dengan 24. Di titik 4,2,67, maka di sini adalah 4 kali 4 ditambah 5 kali 2,67, kita dapatkan 29,33. Dari hasil perhitungan pengujian fungsi objektif ini, maka kita dapatkan Z yang paling besar adalah 39,33. Inilah keuntungan yang paling maksimum jika diproduksi X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 2,77. Ini secara teoritis. Akan tetapinya produk itu tidak pernah ada bilang pecahan, selalu bilangan bulat. Oleh karena itu, X2-nya ini kita bulatkan menjadi 2. Sehingga produksi yang harus dihasilkan adalah X1-nya 4, X2-nya 2. Sehingga keuntungan realitanya nantinya adalah 4 kali 4 ditambah 5 kali 2 sama dengan 26. Sehingga keuntungan faktualnya adalah 26, keuntungan teoritisnya adalah 29,33. Untuk mencoba hitungan linear programming ini, kita akan cobakan pada program POM, Production Operation Management. Kita akan buka program POM-nya, ya. Ke program POM-nya di sini kita buka. Oke. Kita buka modul tentang linear programming. Oke, linear programming, ya. Maka di sini ada linear programming, kemudian kita new open, ya. Tadi constraint kita ada 2, variable kita ada 2, maka objektifnya kita bisa pilih di sini maksimum atau minimum. Dalam hal ini adalah objektifnya adalah maksimum. Kemudian oke, ya. Maka di sini kita bisa dapatkan, kita tinggal masukkan angka-angkanya, maksimumnya. Nah, kita kembali ke slide kita. Di sini pada slide kita di sini 4X1 ditambah 5X2. Berarti 4 dan 5, ya. Kita masukkan lagi ke sini. Ya. Di sini agak angka 4. Kemudian enter, sini angka 5, ya. Maka secara otomatis di sini persamaan objektifnya 4X1 ditambah 5X2. Kemudian untuk constraint yang satu, kita lihat pertidaksamaan constraint 1. Di sini adalah 1X1 tambah 3X2 lebih kecil 12. Berarti 1, 3, dan 12. 1, 3, 12. Kita masukkan di sini adalah 1, 3, 12. Sini 1, 3, lebih kecil. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti. Apakah lebih kecil sama dengan lebih besar? 1, 3, 12. Oke. Kemudian untuk yang constraint yang kedua kita lihat di sini. Ini adalah 4X1 tambah 3X2 lebih kecil 24, berarti 4, 3, 24. 4, 3, 24. Ya. Kita masukkan di sini 4, 3, lebih kecil, kemudian 24.
Nah, kalau sudah di sini kita solve, kita klik solve, maka kita akan dapatkan di sini X1-nya 4 di solution, X1-nya 4, X2-nya 2,66, keuntungannya adalah 29,99. Kemudian kita lihat di sini adalah iterasinya. Iterasinya kalau ini dihitung dengan metode simplex ya, maka di sini iterasinya seperti ini ya. Kalau kita masuk dengan metode simplex, nah kemudian kalau kita lihat di sini grafiknya ada di sini. Nah ini kita dapatkan grafiknya dengan di sini adalah constraint display, objektifnya constraint 1, constraint 2. Kemudian ini adalah hasilnya, X1-nya 4, X2-nya adalah 2,6, Z-nya adalah 29,33. Gambarnya seperti ini. Ya. Jadi dengan menggunakan software POM for Windows ini, maka akan bisa mudahkan. Untuk program ini dia bisa sampai 99 variable ya, dengan program for Windows ini. Ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan software ini. Demikianlah penjelasan dari penggunaan metode linear programming. Sekian, terima kasih.